Perkenalkan, nama saya Ari Setiawan, mahasiswa PPG Unila Angkatan 1 tahun 2022, siap melakukan ujian kinerja. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ayo, pertama pilih doa. Mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Aduh, lemah sekali. Selamat pagi. Pagi. Oke, untuk membangkitkan semangat pagi hari ini, dengerin, Bapak punya yel-yel, ya. Kalau Bapak ngomong selamat pagi, tangan di depan, ini ya. Kalau Bapak ngomong selamat pagi, tangan ini buang. Pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Bapak ulangi lagi, ya, untuk membangkit semangat kita hari ini. Kalau Bapak ucap selamat pagi, tangan di sini langsung. Pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Kita coba. Selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Masih gini. Pagi, pagi, pagi. Kurang. Jadi gini. Selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Gitu. Oke? Bapak ulangi lagi. Kalau ini belum kita semangat, kita belum mulai. Ya. Selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Oke. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Sebelum kita lanjut, ya. Sebelum kita lanjut, hari ini hari Rabu. Siapa yang tidak hadir? Hadir. Semua hadir ya? Ya. Oke, terus silahkan anak-anakku sekalian siapkan bukunya, alat tulisnya sebelum kita belajar. Sebelum kita belajar, tolong siapkan semuanya. Oke? Jadi ada yang sudah tahu belum? Hari ini kita mau belajar apa? Belum ada yang tahu ya? Oke. Hari ini kita akan belajar yaitu persamaan linier satu variabel. Kalau kemarin kita kan sudah belajar aljabar. Nah, kita sekarang lanjut ke persamaan linier satu variabel. Untuk kegiatan awal, biar ada motivasinya, apa sih kegunaan kita belajar hari ini apa? Ini Bapak akan tayangkan video. Silahkan diamati, dipahami. Kira-kira itu apa sih manfaatnya? Sekali. Oke. Perkenalkan, pemilik rumah ini bernama Pak Nanang. Ia memiliki kolam renang yang luas di halaman belakang rumahnya. Penasaran? Yuk, mari kita ke sana. Nah, ini dia kolam renang Pak Nanang bila dilihat dari atas. Oh iya, dalam waktu dekat ini, Pak Nanang ingin menanam aneka bunga di sekeliling kolamnya. Bunga merah, kuning, putih, dan ungu dengan penempatan seperti ini. Agar bisa membeli bunga
agar bisa memecahkan masalah ini. Selamat belajar semuanya. Oke. Jadi udah nonton ya. Kurang lebih motivasi untuk hari ini kita belajar ini kita bisa nyari satuan ya. Baik itu satuan panjang, jumlah atau harga. Tergantung nanti soalnya ya. Oke, kita lanjut. Kita udah tahu hari ini materinya sistem persamaan linear satu variabel. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita ingat dulu. Karena kan gini, sebelum belajar ini kita belajar apa sih, gitu kan ya. Terus pelajaran ini berkaitan dengan apa sih, kan gitu. Kalau sistem persamaan linear satu variabel itu erat kaitannya sama bentuk aljabar yang kemarin kita belajar ya. Nah, jadi kita ingat dulu yang kemarin itu bentuk aljabar itu kayak apa. Oke? Bapak mau tanya nih sama si Jenny. Izin ya, Bapak mau tanya Jen. Kalau kita bicara sistem persamaan linear satu variabel itu pasti nanti kita belajar di dalamnya itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Pembagiannya bentuk aljabar. Makanya kita belajar lagi, ingat lagi yang bentuk aljabar. Bapak tanya sama Jenny. 2 ditambah 2 berapa Jen? 2x ditambah 2 berapa Jen? 2x ditambah 2 berapa Jen? 4. Bapak jawab dulu ya, 4x. Terus kalau 2x ditambah 2x berapa Jen? 4. Salah dan salah. Oke, Bapak tanya lagi sama yang ini, Mbak. 3x ditambah 2 berapa? Berapa? 5x. 3x ditambah 2x berapa? Berapa? 5x. Salah. Oke, Bapak tengahin ya. Jadi kita ingat lagi. Operasi bentuk aljabar. 1. Bentuk aljabar itu bisa ada variabelnya, entah X, Y, Z, A, B, C, terserah. Operasi. Kalau bentuk aljabar itu kalau variabelnya sama, baru bisa dikerjakan. Kalau dia tidak ada, berarti nggak bisa. Ambil contoh. 2x ditambah 2x. Variabelnya kan X. Berarti 2 tambah 2? Jadi jawabannya hanya 4x. Ya? Nggak ada x kuadrat, ini bukan perkalian. Ya? Ambil contoh ini yang ini. Ini ya. 3x ditambah 2x. Berapa? 5. Karena di sini variabelnya x, Pak. Udah sama, berarti tinggal 5. Terus kita ambil contoh yang ini. 3x kuadrat ditambah x. 3x ditambah 2. Yang satu ada variabel, yang satu enggak. Kira-kira hasilnya berapa? Enggak bisa dikerjain, Pak. Pak, tapi kalau ada 2 ditambah 2 bisa, karena dia konstanta sama konstanta. Hasilnya 4. Paham? Jadi nanti kita sebelum masuk ke itu kita harus paham dulu operasi bentuk aljabar. Kalau kemarin kita bentuk aljabar, kita mengingat yang operasi bilangan. Ya? Ingat. Kalau variabel sama baru bisa dioperasiin. Kalau enggak berarti nggak bisa. Oke? Kira. Sebelum pembelajaran ini Bapak ada pretest tentang materi ini. Silakan nanti dikerjakan. Bapak pengen lihat dari mana kalian cara berpikirnya itu sampai mana sebelum kita pembelajaran ya. Maksudnya nanti nilainya berapa. Nanti setelah pembelajaran ada lagi namanya post test. Soalnya itu sama, ya. Oke. Ini untuk kelompok 1. Ini 2. Enggak banyak soalnya. 3 nomor beranak. Beranak yang nomor 1 beranak 4. Oke. Silahkan dikerjakan masing-masing. Ya. Silakan dikerjakan masing-masing. Bapak kasih waktu 5 menit dari sekarang. Yuk.
Sudah ya? Oke. Kita lanjut. Hari ini kelompok ingin belajar sistem berkelompok. Ya. Kelompok udah kita bagi. Ini kelompok 1, 2, 3 dan 4. Oke. Udah duduk berdasarkan kelompoknya. Ini ada LKPD, Lembaga Kerja Peserta Didik. Ya. Bapak satu kelompok. Satu. Silakan. Maaf, Jen. Silakan. Gayakan pertama kali membaca. Baca dulu di situ petunjuknya suruh ngapain. LKPD itu. Ya. Dibaca. Terus habis itu didiskusikan, ditulis, dibuat catatan mana yang sekiranya membuat kalian itu bingung yang bisa nanti ditanyakan ke Bapak. Ya. Di situ semua ada masalahnya, ada contoh soal, ada gambarannya, pemaparannya dalam kehidupan sehari-hari. Silakan dipahamin, syukur-syukur langsung bisa dikerjakan. Kalau nggak bisa, tanya sama Bapak. Bapak kasih waktu untuk 5 menit untuk memahami. Baca dulu petunjuknya apa, suruh ngapain. Tulis nama kelompok, anggota kelompoknya ditulis, jangan sampai enggak. Silakan, kalau sekiranya ada yang membuat bingung, boleh tanya. Angkat tangan, Pak, saya kelompok ini. Saya mau bertanya, Pak. Nanti Bapak akan datang. Oke, kelompok berapa dulu? Kelompok 1. Gimana? Ada yang ditanya? Oke, jadi kamu tanya ilustrasi. Jelaskan sekaligus untuk kalian ya semuanya. Tadi kelompok 1 tanya, Pak, ini ada juga joget. Anggap di sini siapa namanya? Siapa namanya ini? Oh, nah, 60 kilo. Yang sebelah sini siapa namanya? Betty, 25 kilo. Logikanya berapa? Nah, karena berat makanya dikit di sini kan, berarti diagonal toh. Terus ilustrasi yang di bawah, ujuk-ujuk datanglah ini siapa namanya? Tommy. Ya kan? Kita udah tahu ini 60, ini 25. Ya kan? Ujuk-ujuk datanglah si Tommy. Baca bawahnya. Kemudian Tommy datang dan bergabung dengan Betty sehingga menyebabkan jam juga berada pada posisi seimbang. Maka tentukan berat Tommy. Itu datang bisa seimbang. Logikanya kalau seimbang, yang sebelah sana 60, berarti yang sebelah sini 60. Udah tinggal dimainin aja. Berarti kalian tinggal buat sistemnya persamaan. 60 sama dengan 25 ditambah berapa? Disimbolin dulu apa?
sama dengan bla bla bla. Silakan dituangkan di LKPD-nya. Ya. Itu kurang lebih ya. Ada lagi yang mau ditanya untuk kelompok 4? Ada? Yang mana? Itu Nita. Oke, ada Nita Santi. Baca dulu Rak soalnya yang lantang. Sekaligus ini tuh yang lain ya. Baca dulu soalnya. Nita, Sinta, Santi, Intan, Jojo, dan Esan adalah siswa kelas 7 SMP Nusantara. Mereka berbelanja buku di swalayan dekat sekolah. Mereka masing-masing membeli beberapa buku. Nita membeli 5 buku, Sinta membeli 4 buku, Santi membeli 2 buku. Jika banyak buku yang dibeli Intan ditambah banyak buku yang dibeli Nita adalah 7. Dan banyak buku yang dibeli Jojo dan Sinta adalah 6. Dan banyak buku yang dibeli Ersan ditambah yang dibeli Santi adalah 4. Berapa sesungguhnya banyak buku yang dibeli Intan, Jojo, dan Ersan? Oke. Jadi Bapak kasih penjelasan ya, gambaran larinya nanti kemana kalian. Jadi intinya ada Nita, Sinta, Santi, Intan, dan Jojo, dan Ersan. Dia beli buku. Yang dibeli hanya satu kan? Buku jenisnya. Terus bla 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 ada lah ya. Yang ditanya berapa sesungguhnya banyak buku yang dibeli Intan, Jojo, dan Ersan. Berarti kalian suruh nyari Jojo itu berapa bukunya, Ersan berapa, Intan berapa. Dari mana? Dari di sini lihatin di LKPD-nya. Nita membeli 5 buku, Sinta 4 buku, Santi 2 buku, ya kan? Jika banyak buku yang dibeli, ini udah masuk ya. Jika berarti ini yang jadi patokan. Jika banyak buku yang dibeli Intan ditambah banyak buku yang dibeli Nita adalah 7, ya kan? Bapak ambil contoh satu ya. Jika banyak buku yang dibeli Intan, buku ditambah banyak buku yang dibeli ditambah Nita ya. Nita buku sama dengan berapa? 7 kan ya. Bapak ambil contoh satu, nanti kalian seterusnya cari. Oke. Nita, di penjelasan di awal di sini Nita itu beli berapa buku? 5. Berarti kalian tinggal menambah. Nita itu beli 5 buku, Pak. Intan nggak ada karena ini yang mau kita cari. Berarti kita simpulin E plus Nita beli 5, Pak. 5 buku ini kan 5. Sama dengan 7. Berarti X sama dengan ini pindah ruas jadilah min. X sama dengan 2. Selesai. Kalian tahu. Berarti jawaban yang satu ini. Oh, jadi Intan itu beli bukunya 2 sesungguhnya. Sekarang tinggal kalian cari yang Jojo sama Ersan itu berapa bukunya. Kurang lebih langkahnya seperti yang Bapak jelasin. Untuk semua kelompok ya. Kurang lebih seperti itu.
nanti dia menyampaikan hasil kerjaannya. Kalau kita menyampaikan hasil kerjaannya itu tidak semua. Kalau semua pasti kebanyakan, ya. Jadi satu kelompok nanti satu soal, satu permasalahan. Nanti baru kita tanggapi, kita selesaikan. Paham? Paham. Oke. Kalau Bapak tunjuk, itu kan nggak enak. Ya. Nah, jadi kita ambil undian aja, ya. Kita buat undian. Sekiranya ini kelompok yang maju itu bukan karena Bapak yang pilih, gitu loh. Tapi karena memang hasil kocokannya sistem arisan kita. Iya. Kita buat dadakan nggak apa-apa ya. Yang penting kita pembelajarannya tetap nyambung. Kelompok satu ini ya. Kedua. Itu 3 ya. Ojo itu punya cinta. Jadi 4 ya. Ya. Oke. Silakan minta tolong ini dibulet-bulet. Minta tolong 1 dibulet, jangan 4 jadi 1. Kita main. Ya. KKP ini kan udah selesai semua nih, mau tahu nih. Karena lihat dari gayanya udah selesai nih. Kita coba nih, pertanggungjawaban presentasi. Dah. Pokoknya penting belum deh. Kita nggak tahu. Yuk. Dah. Ada 4 ya. Bapak nggak nunjuk, tapi keberuntungan kamu orang. Oke. Buka, Artono. Kelompok berapa? Hah? Kelompok 2 itu mana? Ini. Kelompok 2 ini ya, yang presentasi maju pertama. Silakan maju perwakilan kelompoknya. Oke. Untuk hari ini yang tiket, minta tolong hapus papan tulisnya. Ayo deh. Penghapus nggak ada? Kita pakai yang ada aja. Ayo sini nak, sini. Ya. Kamu lewat sana. Kalau sini nggak apa-apa. Permasalahannya soal jungkit ya. Ya. Untuk kelompok 2. Kelompok lain dilihat kira-kira jawabannya itu sama, sejalan enggak sama kalian. Terus kalau kalian punya pendapat penyelesaian beda, angkat tangan. Nanti kita bahas bareng. Nanti kita lihat mana yang benar, mana yang enggak. Kalau dia benar kita ngomong benar, kalau dia salah ngomong Salah. jangan salah jadi benar, benar jadi salah. Boleh dibacakan, disampaikan nak presentasi apa yang kamu tulis kerjaan kelompokmu itu. Yuk. Oke. Oke, ntar 60 itu Donald sudah diketahui dari gambar kan ya? Ya KPD. Betty udah ada dari gambar KPD. Tommy itu hanya gambarnya aja, tapi beratnya belum diketahui. Makanya disimbolin sama kelompok 2 itu E kan ya? Terus lanjut. Untuk mengetahui X 60 beratnya Donald dikurangi sama beratnya Betty. Oke. Jadi lah 35. 35 itu untuk berat siapa? Berat si Tommy. Kilogram atau on beratnya?
kilogram. Oke, silakan duduk. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nomor 1, Bapak cross check bareng-bareng. Langsung aja. Kalau di LKPD ilustrasinya itu Donald itu badan gede, beratnya 60. Terus Betty itu badannya kecil, beratnya 25. Terus ujuk-ujuk datanglah si Tommy. Kita nggak tahu, di soal itu nggak tahu beratnya berapa, makanya kelompok 2 menyimpulkan dengan X. Terus lihat perubahannya kalau udah sama dengan seperti ini, karena kita mencari nilai X, makanya kelompok 2 punya inisiatif pindahlah ke sini. Awalnya plus jadi min. 60 min 25 sama dengan 35. Karena kita berbicara dengan berat, makanya satuannya dia kilogram. Selesai. Jadi benar jawaban dari kelompok 2. Oke, lanjut. Ini ada 3 berarti ya. Kita kocok lagi. Ini enaknya nggak Bapak jatuhin, tapi Bapak minta satu anak yang ngambil, ya. Yang ngerasa cantik ambil. Ayo. Kata cantik dia berarti. Nggak mau pede dulu. Kelompok berapa nak? Kelompok 3. Kelompok 3 yang mana sih? Oi, siapin satu anak ke depan. Bapak tunggu di depan sini. Ayo. Berarti dia soal nomor 2 ya. Yang banyak, yang beli banyak buku. Ayo, nomor 2, silahkan. Nggak perlu takut, salah nggak akan disalahin, marah-marah. Kita belajar di sini. Nita, Sinta, Santi, Intan, Jojo, dan Ersan kelas 7. Sama kayak kalian, kelas 7. Terus, tulis. Ingat, matematika biasakan kalau menjawab soal ditulis, diketahui, ditanya, dijawab. Kelompok 2 jawabannya udah benar. Cuma dia nggak ada ditanya, diketahui, dijawab. Ya, nggak apa-apa. Kita belajar itu dari nggak tahu ke tahu, nggak bisa ke bisa. Itu aja. Kelompok 3.
Mari di cross check kelompok 2 kelompok 3 nulis di depan ya. Udah nak? Boleh dipresentasi, dijelasin sedikit-sedikit sama temanmu. Minimal baca soalnya yang kamu tulis kamu jelasin. Nanti bapak tanyain. Ya. Oke, yang lain dengerin. Stop. Jadi sini, kamu situ nak. Kita mau beli berapa? 5 buku. Nah, benar. Terus? Sita 4, benar. Terus? Benar. Terus lanjut. Banyak buku yang dibeli Intan ditambah banyak buku yang dibeli Intan adalah 7. Oke, jikanya. Terus selanjutnya? Dan banyak buku yang dibeli Jojo dan Sinta adalah 6. Jojo dan Sinta itu jumlahnya 6. Terus? Banyak buku yang dibeli Ersan ditambah yang dibeli Santi. Oke, adalah 4. Terus yang ditanya? Banyak buku Intan Jojo Ersan. Tuh, bapak lingkarin. Banyak buku Intan, Jojo dan Ersan. Kelompokmu menjawab seperti apa, Dok? Kamu jawab nih kan ya? Terus? Nah. Oke, jadi di sini kan ya. Intan, titik-titik buku plus Intan sama dengan 7. Intan itu kan kita nggak tahu, makanya ditulis Intan. Terus Nita itu dari ketahui jumlah bukunya 5, digantilah 5. Jikanya tadi kan sama dengan 7, ini ada 7. Berarti kan tinggal Intan ini sama dengan 7 dikurang 5, 2 buku. Terus ambil yang perumpamaan ini juga jikanya. Nih, Jojo ditambah Sinta sama dengan 6 buku. Jojo yang dicari, Sinta apa? Masukin. Tuh, 6 min 4 sama dengan 2 juga. Selanjutnya permisalan yang terakhir, yang terakhir Esan plus Santi ya. Santi berapa buku? 2 Pak. Cuma dia jikanya di sini 4, berarti Esan plus 2 sama dengan 4. Esan dan sama dengan 4 dikurangi 2 hasilnya 2 buku. Jadi kamu bisa jawab dah. Banyak buku Intan berapa? Banyak buku Intan berapa? 2. Jojo? 2. Esan? 2. Jadi semua totalnya berapa? 6. Jawaban kelompok 1, 2, dan 4 sama enggak sama hasil diskusi kelompok 3? Sama. Oke, sama. Kalau sama berarti otomatis semuanya benar. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke, dah. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Semua kelompok sudah maju presentasi. Ini di penghujung, ya kan? Ini di penghujung. Jadi kesimpulannya apa untuk sistem persamaan linier satu variabel? Kesimpulannya apa? Bapak tanya satu-satu ya. Untuk kelompok 1. Yuk, kesimpulan dari pembelajaran hari ini apa? Bacakan. Yang keras. Ayo. Boleh dikatakan persamaan linier satu variabel adalah 1. Yang keras dong. Oke. Ayo kelompok 1, jangan sampai dilempar ke yang lain. Persamaan linier satu variabel adalah suatu Oke, siapa deh yang mau angkat tangan? Ditunjuk grogi. Ayo Mbak, nomor 1. Sikat tapi. Kesimpulan hari ini apa? Siapa tahu kelompok yang lain? Satu. persamaan linier satu variabel adalah suatu model Oke, kita stop dulu ya, masih azan ya. Nanti setelah azan kita sambung.
Pembelajaran kita hari ini bahwa sistem persamaan linear Yang dikatakan persamaan linear satu variabel adalah suatu modal matematika yang memiliki variabel satu dan dimiliki dengan tanda sama dengan. Oke, yuk Bapak tengahin ya. Jadi pembelajaran kita hari ini yang dikatakan sistem persamaan linear satu variabel itu bentuk matematika. Yang variabelnya hanya satu dan pangkat tertingginya hanya satu. Cirinya itu ada tanda sama. Ambil contoh. Lihat sini. 2E ditambah 4 sama dengan 2. Ya. Ini yang dinamakan sistem persamaan linear satu variabel. Kenapa? Variabelnya hanya satu. Pangkat di sini hanya satu. Ada sama dengannya, Pak. Ini yang dinamakan SPL SP, sistem persamaan linear satu variabel. Tapi kalau di sini ada Y, berarti itu bukan. Itu dua variabel. Kalau umpamanya di sini dia pangkatnya 2, berarti dia persamaan kuadrat. Jadi beda-beda ya. Terus kalau umpamanya, Pak, kalau di sini ada lambang lebih besar lebih kecil, itu berarti apa namanya? Sistem atau persamaan linear pertidaksamaan. Jadi pokoknya kalau persamaan linear satu variabel, variabelnya satu, pangkat tertinggi satu, cirinya ada sama. Oke, nah di penghujung ini ada video sebagai penguat. Silahkan ditonton. Kira-kira pembelajaran kita hari ini tuh sesuai nggak sih? Silakan. Diamati dulu. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa mampu menentukan nilai variabel dalam persamaan linear satu variabel. Dan yang kedua, siswa mampu menyelesaikan Kira-kira yang kita kerjakan itu benar apa enggak? persamaan linear satu variabel. Agar lebih memahami mengenai materi persamaan linear satu variabel, maka simaklah penjelasan dalam video ini. Dalam matematika, terdapat istilah kalimat tertutup dan kalimat terbuka. Kalimat tertutup adalah kalimat yang sudah dapat dinyatakan nilai kebenarannya. Artinya, kita sudah tahu kalimat itu benar atau salah. Contohnya, 3 kuadrat sama dengan 9. Ini adalah kalimat yang benar. Selanjutnya, 2 kurang dari 1. Hal ini menyalahi aturan, karena yang benar adalah 2 lebih dari 1, sehingga ini adalah kalimat yang salah. Kemudian kalimat terbuka, yang artinya kalimat yang belum dapat dinyatakan nilai kebenarannya karena memiliki unsur yang belum diketahui nilainya. Contohnya, X kurang 2 sama dengan 1. Kita belum tahu apakah kalimat ini benar atau salah, tergantung dari nilai X-nya sendiri. Contoh, Bapak mau tanya, X min 2 sama dengan 1. Itu disebut apa? Bisa dikatakan sistem persamaan linear satu variabel enggak? Bisa kan ya? yang kedua adalah X kurang dari 2. Hal ini pun sama. Kita belum tahu ini merupakan kalimat yang benar atau salah. Selanjutnya, apa itu persamaan linear satu variabel? Persamaan linear satu variabel atau disingkat PSP adalah kalimat terbuka yang membuat tanda sama dengan dan hanya mempunyai satu variabel dengan pangkat tertingginya adalah 1. Itu tadi kesimpulannya, kurang lebih sama ya. PSP yaitu untuk setiap ABC elemen R, AX tambah B sama dengan C, dan A tidak boleh sama dengan 0. Di sini A adalah koefisien, X adalah variabel, B dan C adalah konstanta. Perhatikan beberapa kalimat terbuka di bawah ini. Kita akan menggolongkan manakah yang merupakan persamaan linear satu variabel dan mana yang bukan merupakan persamaan linear satu variabel. Nih, Untuk nomor 1, kita lihat Y kurang 1 sama dengan 0. Tanda yang digunakan adalah tanda sama dengan dan variabel Y dengan pangkat tertingginya adalah 1. Nah, sehingga ini adalah persamaan linear satu variabel. Untuk yang nomor 2,
X kuadrat kurang 5 sama dengan 1. Tanda yang digunakan adalah tanda sama dengan. Variabelnya adalah X dengan pangkat tertingginya adalah 2. Nah, ini bukanlah persamaan linear satu variabel. Untuk yang ketiga, X kurang 4 kurang dari 3. Tanda yang digunakan adalah tanda kurang dari. Variabelnya adalah variabel X dengan pangkat tertingginya 1. Ini juga bukan merupakan. Selanjutnya kita akan menyelesaikan persamaan linear tadi. Variabelnya adalah variabel X dengan pangkat tertingginya 1. Oke. Ini tadi yang nomor 1. Kita pemuatan. Y min 1 sama dengan 0. Variabelnya berapa? Apa? Y. Hanya 1 kan ya? Pangkatnya berapa? 1. Nah, ditulis ini berarti 1. Sama dengannya ada sama dengan, berarti dia persamaan linear 1 variabel. Yang kedua, X pangkat 2 min 5 sama dengan 1. Kita cross check. Ada sama dengan? Pangkatnya 2. Ada pangkatnya apa? Variabelnya ada X1 kan ya? Itu nggak bisa kita sebut persamaan linear 1 variabel. Itu yang dinamakan dengan persamaan kuadrat. Selanjutnya ke bawah, X min 4 lebih kecil 3. Pak, itu variabel 1 pangkatnya 1. Tapi itu nggak ada sama dengan Pak, adanya lambang pertidaksamaan. Berarti itu bukan persamaan, tapi pertidaksamaan linear 1 variabel. Oke, cukup dari sini penguatannya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, di sini ada lagi tugas untuk kalian. 1, mengerjakan soal post test yang sama dikerjakan tadi waktu di awal. Terus yang kedua, ini ada jurnal refleksi. Silakan tuang di sini semua perasaanmu. Pokoknya cerita, intinya di sini cerita. Pembelajaran kita hari ini apa aja. Ya, Bapak kasih waktu kurang lebih 5 menit ya. Oke, di kelompok ini, kelompok punah sama itu, tolong dikasih. Terus sama kelompok yang ini. 5 menit dari sekarang, tolong kerjakan post testnya dan jurnal refleksinya. Sudah semua, berhubung waktu kita sudah habis, nanti untuk jawaban pretest, post test, dan jurnal refleksinya nanti dikumpul semua ya. Silakan ketua kelompoknya nanti kumpul, dikoordinir nanti kumpul ke Bapak. Oke? Sebelum kita pulang, Bapak hanya sedikit menambahkan ya bahwa pembelajaran kita hari ini adalah sistem persamaan linear 1 variabel. Inti dari pembelajaran kita hari ini adalah 1, kita ambil kesimpulan bahwa sistem persamaan linear 1 variabel itu cirinya ada tanda sama dengan. Yang kedua, variabelnya hanya ada 1, terus pangkat tertingginya hanya ada 1. Oke dah. Silahkan nanti di rumah dibuka bukunya halaman 360. Bukalah materi pertidaksamaan linear 1 variabel. Untuk minggu depan kita belajar pertidaksamaan loh ya, 1 variabel. Dan agak mundur sedikit, halaman 358, kerjakan 2 soal, latihan 1, nomor 1 dan 2. Sebelum pembelajaran besok dikumpul ya. Oke ya. Sebelum kita pulang, Bapak hanya sedikit nih ada masukan. 1, tetap jaga kesehatan, tetap semangat ya. Jadilah orang yang berilmu biar nanti bermanfaat untuk depannya. Ya kan ya? Tetap Anda kasor, tirulah ketemu padi, semakin dia berisi, dia akan semakin muluk, bukan semakin dana atau sombong. Intinya berilmulah dulu ya. Kalau kita pintar, insya Allah kita dipakai sama orang gimana. Oke ya, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini
Silakan ketua kelasnya disiapkan karena kita berulang. Yuk. Marco. Siap, gerak.